Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat cerah ya di sekitar sini, sawah yang begitu luar biasa. Di sana ada perkampungan, di ujung sana juga ada. Tapi ini masih dikelilingi oleh padi-padi yang ranum. Insya Allah kesejahteraan selalu bersama dengan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Yan Subianto. Sekarang ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana membuat anchor terhadap anak dengan cara yang sederhana. Oke, sebelumnya materi-materi ini sering saya trainingkan, baik bentuk seminar ataupun workshop NLP Grid Parenting. Dan yang paling luar biasa lagi, untuk teman-teman di kota manapun, insya Allah para trainer NLP Grid Parenting yang lisensi dari NLP Smart Indonesia sudah ada di sekitar kota-kota masing-masing, ready untuk membantu teman-teman semuanya. Jadi jangan khawatir, di kota manapun insya Allah sudah ada yang terdekat. Kalau toh belum ada di kota atau kabupaten tersebut, insya Allah para trainer NLP Grid Parenting dari kota lain siap untuk datang dan membawakan materi NLP Grid Parenting. Oke, baik ayah bunda, papa mama sekalian di rumah yang cerdas luar biasa, yang selalu berharap anaknya melejit potensinya, berharap anaknya selalu sukses luar biasa. Berbasis sebuah buku 21 hari lejitkan potensi anak, yang waktu itu saya tuliskan sekitaran tahun di 2016. Kalau sekarang sudah capai di cetakan ketiga tahun ini, dan kayaknya nggak lama lagi sudah mau masuk ke cetakan yang keempat. Siapapun bapak ibu ayah bunda yang papa mama dimanapun masih bisa pesan buku 21 hari lejitkan potensi anak. Anda bisa menghubungi nomor 0877 466 00050. Saya ulang, 0877 466 ya 000 ini 50, kosongnya 3 kali. Anda kan mudah mendapatkannya. Atau kalau Anda merasa kesulitan, tinggal googling aja buku 21 hari lejitkan potensi anak, atau googling nama saya Yan Subianto, Yankee Alpha November Tango Sierra Ultra Beta India Yankee Alpha November Tango Oscar, Yan Subianto. Oke, kita akan ngobrol sedikit tentang bagaimana menanamkan anchor anak dengan waktu-waktu yang sangat khusus, yang artinya tidak perlu kondisi trans anak atau gelombang anak diciptakan dengan sengaja, tetapi gelombang anak ini, gelombang otaknya maksud saya, dari mulai kondisi beta, alfa, theta, lalu masuk ke kondisi theta ini, biarkan terjadi sampai dengan delta, terjadi dengan alamiah. Dan kita yang membutuhkan, yang kita butuhkan adalah gelombang ketika anak kita, gelombang otaknya ada di posisi alfa dan theta. Posisi alfa itu sering sekali, banyak sekali, bahkan di keseharian. Tidak usah pakai nunggu ketika mau tidur aja. Seperti yang mungkin video-video sebelumnya yang teman-teman mungkin pernah nyimak, ada video tentang 3 waktu emas. Oke, 3 waktu emas yang bisa diberdayakan, itu menggunakan kondisi ketika anak sedang tidur. Itu juga alamiah. Kenapa? Tidak ada proses membuat anak dalam kondisi gelombang otak tertentu. Artinya ketika membuka di critical mind-nya atau terjadinya open critical mind, kita tidak usah melakukan suatu aktivitas tertentu seperti hipnosis, EFT, SEF, NLP, dan lain-lainnya. Tidak ada intervensi yang beda. Tapi ini bagaimana ketika ayah bunda, papa mama yang cerdas luar biasa bisa mengamati, melakukan observasi mana yang paling tepat saat itu. Oke, sekarang kita satu persatu kita coba bedah. Misalnya nih, ayah bunda, papa mama yang luar biasa pasti mengalami nih, anak lagi main handphone, asik bang, handphonenya bukan sampai begini. Oke, serius banget handphonenya begini, dipanggil namanya tidak nengok, diketok pintunya tidak respon, ketika ternyata dia sedang main HP dengan luar biasa. Saat ini nih berarti sedang terjadi single fokus, anak sedang fokus sekali dengan permainan, dengan game yang ada di tempatnya gadget. Saat sedang sangat fokus seperti sekarang ini, anak sebenarnya sedang ada pintu lintasan lain menuju pikiran bawah sadarnya. Artinya apa? Kita bisa memberdayakan kondisi ini atau situasi ini sehingga kita bisa memasukkan sesuatu ke dalam memori yang dalam diri si anak.
Salah satu yang akan kita lakukan adalah proses menanamkan anchor sampai dengan kita memfire, atau kalau di pistol itu mengisi peluru sampai dengan pelatuknya jebar, melakukan proses fire atau tombol. Oke, saat yang pertama kita akan melakukan proses melakukan anchor, sesuatu yang disenangi oleh anak, yang anak merasa sangat antusias, anak merasa sangat being happy, anak merasa sangat mengeksplor sesuatu yang luar biasa, ketertarikan yang luar biasa, curiosity-nya yang luar biasa. Oke. Dan salah satu yang kita gunakan saat ini metodenya anchor, yaitu menjangkar memori-memori berbentuk emosi positif yang akan digunakan pada saat lain dengan salah satu bentuk-bentuk tombol tertentu yang akan kita tanamkan ke dalam diri anak kita. Salah satu tombol yang akan kita gunakan, misalnya ini salah satu case. Oke. Anak sedang bermain gadget. Main gadgetnya asik banget, luar biasa. Kayaknya seneng banget. Main itu antusiasnya luar biasa, penasaran, nggak ada lelahnya. Sampai jam berapapun ditahan-tahan, matanya akan sangat betah. Coba kalau anak suruh baca Quran, 3 lembar, 4 lembar, sudah capek. Aduh mama, udah capek mama, ini udah 3 lembar. Tapi kalau ketika main gadget, antusias, kadang-kadang 2 jam tidak berasa. Suruh mandi tidak berangkat, tidak berasa. Dan itu memang terjadi di anak siapapun. Oke. Tapi kita bisa berdayakan sebagai orang tua, bisa berdayakan saat dia sedang asik main gadget yang luar biasa itu, bisa digunakan untuk melakukan penanaman anchor. Oke, penanaman anchor, menjangkar. Rasa atau emosi yang muncul pada saat itu kita jangkar kuat, kita tanamkan dalam pikiran bawah sadar, sehingga nanti akan kita bisa berdayakan, kita keluarkan ketika memang dibutuhkan. Saat apa? Saat macam-macam, nanti kita pilih. Oke, misalnya anak lagi main gadget, lagi asik banget, kita deketin aja, nggak usah pakai ngomong, nggak usah pakai manggil namanya, nggak usah pakai negur. Ibu cukup dekati. Oke, setelah dekati, sentuh pundaknya dengan tepat. Gimana nyentuhnya? Perlahan aja ibu. Yang penting tempatnya diamati, tempatnya diingat-ingat, nyentuh dengan 1 jari atau 2 jari, tapi dengan intensi yang sangat khusus. Maksudnya intensi sangat khusus, artinya memang itu ada penandaan yang dibuat. Misalnya gini, dipencet seperti ini. Sambil ngomong, wah antusias banget main gadget, main game apa sih antusias banget. Yang ingin kita ambil adalah emosi positif antusiasnya, rasa semangatnya ketika bermain dengan gadget. Oke. Setelah dia main game dan lain-lain, kita sudah tanamkan anchornya, kita ingat-ingat tempatnya. Jangan sampai kita anchor tapi lupa tempatnya. Oke, di mana tempatnya? Yang di sini kayak, atau di mana, atau sambil kita pegang dari belakang, atau kita sambil sayang, atau bagaimana? Ingat karena itu adalah tombol intensi positif anak kita. Oke. Pada kondisi lain ini akan digunakan. Misalnya pada saat anak sedang belajar, misalnya nih anak malam ini belajar matematika. Cukup banyak anak-anak kita kadang-kadang yang kalau belajar matematika itu bukan alergi, tapi merasa wah entah bagaimana di sini sudah seperti not enough memory, sudah merasa nggak nyaman. Oke, pada saat ini bisa kita berdayakan. Apa yang kita berdayakan? Pada saat anak sedang belajar matematika, mungkin kelihatan kalau motivasinya agak kurang, semangatnya agak kurang, mungkin kelihatan kalau dia sedikit bermalas-malasan. Oke, kita dekati. Apa yang kita lakukan? Ingat ibu, bapak, ayah, bunda, papa, mama, tombol yang tadi kita buat. Tombolnya di mana? Tombolnya ada di pundak atau di mana tadi ketika buat, atau kemarin buat ketika anak sedang bermain gadget. Oke. Pada saat belajar matematika ini, apa yang dilakukan? Kita dekati anak kita. Setelah kita dekati, langsung tombolnya akan kita berdayakan. Caranya bagaimana? Sentuh tempat yang tadi dengan cara yang sama, intensitas tekanan yang sama, dengan jari yang sama, semuanya mirip semuanya. Kita sampaikan ke anak. Waduh mas, antusias ya belajar matematika, makin menyenangkan ya. Pada saat kita melakukan tombol tersebut, memijat tombol tersebut, apa yang terjadi? Anak-anak dalam kondisi emosi antusiasnya sedang dipanggil atau sedang di-anchor, sedang dijangkar ke permukaan. Untuk apa? Sehingga akan muncul yang namanya proses mengeluarkan emosi simpanan yang positif yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut. Oke. Pada saat lain banyak sekali.
Anak sedang nonton TV lagi asik-asiknya film kartun, ada anak kecil kadang-kadang nonton asik banget. Anak sedang bermain-main mobil-mobilan, dia memperagakan seperti tentara atau tentara-tentaraan, atau anak lagi bermain bermain itu binatang-binatangan jalan, wah binatangnya lagi jalan, dia sedang ngomong-ngomong dengan binatang, antusias sekali seperti sedang mempraktekkan, sudah seperti nggak mau diganggu, dipanggil sudah nggak respon dan lain-lain. Bisa ditanamkan proses itu dengan yang namanya proses Anchor. Gunakan emosi positifnya untuk diberikan kepada aktivitas yang lainnya. Oke, saya rasa Anchor ini jadi sangat mudah sekali, karena mungkin Bapak Ibu sekalian akan segera mempelajari tentang Anchor. Nanti simak video-video saya tentang Anchor dan lain-lain yang berbasiskan NLP ataupun hipnoterapi. Dan jangan lupa kalau misalnya memang ini berikan manfaat, silahkan boleh di-share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bukan hanya menjadi amal kita semua, menjadi berkah untuk siapapun yang mendengarnya. Saya hanya bisa berdoa dan berharap putra-putri, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, papa mama sekalian, menjadi anak-anak yang sukses luar biasa, berguna untuk agama, nusa, bangsa, dan selalu taat kepada orang tua. Menjadi orang-orang yang menjawab mimpi-mimpi ayah bunda semuanya. Allahumma amin. Dan pada kesempatan yang terakhir, banyak pelatihan-pelatihan NLP Grid Parenting di berbagai macam kota, di berbagai kota ya. Oleh saya sendiri, saya sebagai master trainer NLP Grid Parenting, ataupun oleh tim trainer kita yang banyak sekali yang lisensi dari NLP Smart Indonesia. Bapak tidak usah ragu, tidak usah khawatir ketika memanggil beliau sudah expert di bidangnya. Cukup Bapak Ibu boleh kunjungi di website kami di www.nlpgridparenting.com, atau menghubungi saya langsung boleh di 0812 261 0050. Dan tentunya hanya doa kita semua untuk suksesnya anak kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya tutup dengan doa kita bersama yang tadi sudah kita tutup bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di